Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebelumnya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Demikian juga dalam perbuatan yang misalnya keluar rumah pun kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu. Mau berwudu kita Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala perbuatan baik kita awali dengan bacaan Bismillah agar perbuatan baik itu tidak terputus keberkahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan kalimat Bismillah ini di awal Al-Quran. Ini pun mengisyaratkan bahwa mengisyaratkan tadi bahwa ketika memulai apapun atau Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita semua bahwa ketika memulai apapun kita atau yang baik ya, bukan apapun tapi yang baik. Memulainya dengan bacaan Bismillah. Itu. Jadi dalilnya kenapa kita harus memulai segala perbuatan baik dengan Bismillah adalah pertama, Allah menempatkan Bismillah ini di awal Al-Quran. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Meskipun hadis itu tidak sampai kepada derajat sahih. Tapi untuk fatul amal, hadis yang terkait dengan keutamaan beramal, amal-amal baik, itu tidak masalah menggunakan dalil dengan hadis-hadis yang tidak sahih, hasan, gitu. Bahkan meskipun dhaif, gitu. Boleh untuk diamalkan. Kecuali hadis yang terkait dengan masalah hukum, tentang halal haram, tentang itu kan penting kalau itu halal haram, tentang masalah akidah, keyakinan, itu adalah perkara-perkara yang dalilnya itu harus hadis sahih. Bahkan kalau dalam masalah akidah harus mutawatir. Atau minimal hadis ahad. Jadi kalau kita belajar hadis akan ketemu dengan istilah-istilah seperti itu. Tetapi untuk masalah-masalah keutamaan amal, misalnya tentang sunnah sholat duha, tentang sunnah qiyamul lail, tentang sunnah bersedekah, itu semua boleh kita mengamalkannya berdasarkan hadis yang derajatnya tidak sampai ke derajat sahih. Nah, termasuk dalam soal Bismillahirrahmanirrahim ini. Dalam hadis apa tadi? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Enggak masalah. Gitu. Apalagi itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika memulai Al-Qur'an dengan bacaan basmalah. Nah, dari itu semua maka diperkirakan sebelum kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada kata-kata abtadi'u yang artinya memulai, aku memulai. Karena di sini kita akan memulai kajian kitab Jalalain, maka ditambahkan aku memulai mengkaji kitab Jalalain. Seperti itu. Selalu kalau di pesantren-pesantren itu, kalau memaknai kitab Bismillahirrahmanirrahim sebelum ngaji kitab apapun, itu seperti itu. Aku memulai mengkaji kitab Safinatun Najah dengan menyebut nama Allah. Seperti itu. Kemudian, Allahu. Lafaz Allahu ini adalah alam alal ma'bud, adalah nama untuk yang diibadahi. Akar katanya berasal dari, ini kalau yang sudah belajar bahasa Arab ya, tasrif. Tapi kalau belum, nggak apa-apa. Kalau belum dan rada bingung, nggak apa-apa. Itu wajar. Asalnya dari kata aliha. Aliha ya'lahu. Ini kalau sudah belajar sorof. Ilahun. Nah, jadi kata Allah, lafaz Allah itu dari kata aliha ya'lahu ilahun yang artinya, aliha itu artinya menyembah.
Aliha ya'lahu ilahun. Ilahun itu yang disembah. Lalu pakai alif lam di depannya. Al-ilahu. Kemudian ya, akhirnya dari kata ilahun ini muncullah atau diproduksi atau sebagai hasil akhirnya itu lafaz Allah, yang mana artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Nah, selain artinya yang diibadahi, lafaz Allah juga memiliki makna yang dicintai. Yang dicintai. Makanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, di situ ada makna tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Selain makna tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Dan bahkan ada juga makna di dalam aliha itu, artinya adalah yang kita selalu cenderung kepadanya gitu. Ya, hampir sama dengan yang dicintai gitu. Kemudian yang menjadi tujuan, al-maksud gitu. Nah, makanya sebenarnya kandungan la ilaha illallah itu ketika orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu kandungannya luar biasa itu. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi atau tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Lalu tidak ada yang dicintai dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Tidak ada yang dijadikan tujuan dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu. Nah, itu sebenarnya dalam kata Allah ada makna-makna itu. Kemudian Ar-Rahmani. Ar-Rahmani yang memberikan nikmat kepada seluruh manusia di dunia. Mengapa dimaknai seperti itu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu asal katanya itu rahmat. Rahmatun. Rahmatun itu artinya irodatul khairi. Rahmatun itu artinya keinginan melakukan kebaikan atau memberikan kebaikan. Jadi Ar-Rahmani, makanya Ar-Rahmani itu maknanya yang memberikan nikmat. Nikmat itu kan kebaikan. Bisa bentuknya, ya banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau menghitungnya, dan itu tidak terhitung. Nikmat kita hidup, nikmat kita melihat, yang ada di badan kita aja. Nikmat kita hidup, nikmat kita melihat, nikmat kita bernapas, nikmat kita bisa berkedip. Dan saking banyaknya nikmat itu, dan saking setiap hari kita tidak terlepas dari pemberian nikmat itu, selalu ada bersama dengan hidup kita, sehingga kita tuh kadang-kadang lupa bahwa selama ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedetik kita tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lupa bahwa itu semua nikmat Allah, terkadang juga jadinya akhirnya lupa bersyukur gitu ya. Nah, rahmat itu adalah keinginan untuk memberikan kebaikan. Nah, sifatnya namanya Ar-Rahman, atau nama zat yang selalu memberikan kebaikan, itu namanya adalah Ar-Rahman. Cuma Ar-Rahman itu beda dengan Ar-Rahim maknanya. Ar-Rahman itu lebih menyeluruh. Makanya kalau dilihat hurufnya, meskipun dua-duanya berasal dari kata rahmat, seperti tadi lafaz Allah berasal dari kata ilah, aliha, Ar-Rahman itu hurufnya lebih banyak daripada Ar-Rahim. Coba kita hitung. Rahmanun. Sebenarnya gini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Rahim, 1, 2, 3, 4. Ro, ha, ya, dan mim. Kalau Rahman, ro, ha, mim, alif, dan ini 5 huruf.
Ini 4 huruf.